Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rezi Oktavia dari kelas 6C, Program Studi Teknik Industri UIN Suskaryau. Saya akan menjelaskan tentang materi perancangan tata letak fasilitas pabrik. Yang pertama, mengapa perancangan fasilitas penting? Karena industrialisasi telah mengalokasikan anggaran dalam jumlah besar untuk long-term capital asset berupa gedung, mesin, fasilitas kerja, dan lain-lain dengan teknologi baru untuk melakukan aktivitas produktif secara periodik dan berlangsung terus-menerus. Fasilitas kerja harus dirawat dan dimodifikasi untuk menjaga dan meningkatkan kinerja produksinya. Anggaran belanja dalam jumlah besar harus dikeluarkan untuk keperluan design of facility system, layout, handling system, dan facilities location sebagai konsekuensi dari the overall planning process. Yang kedua yaitu ruang lingkup perencanaan fasilitas. Ada dua hal pokok dalam perencanaan fasilitas, yaitu facilities design dan facilities location. Facilities design mencakup structural design, facilities layout design, dan material handling system design. Facilities location adalah penetapan lokasi, di mana fasilitas-fasilitas produksi harus ditempatkan. Yang ketiga yaitu analisa lokasi pabrik. Dalam analisa lokasi pabrik, terdapat interaksi faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses pemilihan lokasi pabrik, di mana faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama, facility or plan layout and material handling, yang kedua, facility or plan location, yang ketiga, environmental analysis, yang keempat, demand forecasting, dan yang kelima yaitu product design. Kelima faktor tersebut mempunyai proses desainnya masing-masing. Yang keempat yaitu definisi tata letak fasilitas pabrik. Tata letak fasilitas pabrik adalah pengaturan mesin, area penyimpanan, dan area kerja yang biasanya dalam batas-batas struktur fisik seperti kantor, retail, gudang, atau fasilitas manufaktur. Yang kelima yaitu bagaimana layout pabrik yang baik. Layout pabrik yang baik memuat beberapa hal berikut. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu mengurangi hambatan dalam memindahkan orang atau material. Yang kedua, meminimalkan biaya penanganan material. Yang ketiga yaitu mengurangi bahaya terhadap pribadi. Yang keempat, memanfaatkan tenaga kerja secara efisien. Yang kelima, meningkatkan moral. Yang keenam yaitu memanfaatkan ruang tersedia secara efektif dan efisien. Yang ketujuh, memberikan fleksibilitas. Yang kedelapan, memberikan kemudahan pengawasan. Dan yang terakhir adalah memfasilitasi koordinasi dan komunikasi tatap muka jika diperlukan. Yang keenam yaitu kelebihan dan kekurangan tata letak proses. Adapun kelebihan dari tata letak proses yaitu total investasi rendah, penggunaan mesin-mesin umum, fleksibilitas mesin, dan skill tenaga kerja tinggi. Aktivitas supervisi perlu dioptimalkan melalui spesialisasi kerja. Dan kelebihan terakhir dari tata letak proses yaitu mudah untuk mengatasi mesin yang breakdown. Sedangkan kekurangan dari tata letak proses yaitu biaya material handling mahal, kesulitan dalam melakukan keseimbangan lintasan karena problem delay, memerlukan area khusus untuk work in process storage. Aplikasi general purpose mesin akan menyebabkan proses produksi menjadi lama dan skill operator sangat diperlukan untuk menangani berbagai jenis aktivitas yang berbeda. Yang ketujuh yaitu definisi dan contoh tata letak produk. Tata letak produk adalah tata letak pabrik di mana mesin, peralatan, dan pekerja diatur dalam garis berdasarkan perkembangan operasi yang dibutuhkan untuk produk. Contoh dari tata letak produk adalah PT TC Loop 88, di mana pengaturan tata letak fasilitas berdasarkan aliran dari produk teh tersebut. Yang kedelapan, apa itu tata letak grup teknologi?
Tata letak grup teknologi adalah tata letak yang didasarkan pada pengelompokan produk atau komponen yang dibuat. Dalam hal ini, pengelompokan tidak didasarkan pada kesamaan jenis produk akhir, tetapi pengelompokan berdasarkan langkah pemrosesan, bentuk, mesin, atau peralatan yang dipakai. Yang ke-9, apa itu Bill of Material? Bill of Material atau yang dikenal dengan BOM adalah gambaran atau definisi produk akhir yang terdiri dari item, bahan, atau material yang dibutuhkan untuk merakit, mencampur, atau memproduksi produk akhir. Yang ke-10, analisa break-even point. Adapun analisa dari break-even point yaitu yang pertama, memberikan informasi seberapa banyak investasi yang kamu butuhkan untuk meimbangi pengeluaran awal yang telah dikeluarkan. Yang kedua, memberi margin atau jarak sebagai langkah pengaman agar tidak mengalami kerugian. Yang ketiga, digunakan untuk menganalisa budget berbagai macam proyek yang dilakukan oleh perusahaan. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.